di surat Al-Baqarah ayat 224 insyaallah. Allah mengatakan tentang beratnya masuk surga. Enggak mudah jemaah. Allah mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Kalian ngira kalian bisa masuk surga. Ayat ini turun kepada sahabat-sahabat Nabi kita yang mereka hijrah meninggalkan kota Mekah, hidup dengan penuh kesusahan. Sebagian mereka dibunuh dan dibantai. Allah mengatakan, kalian mengira kalian bisa masuk surga. Dengan seperti ini kalian mengira kalian bisa masuk surga. Sedangkan belum datang kepada kalian seperti apa yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa kelaparan. Mereka menderita banyaknya bencana yang menimpa mereka. Penyakit. Wazulzilu, digoyahkan jamaah hati mereka. Keimanan mereka. Antum tahu bagaimana Khabbab ibn Ard. Dia datang menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam kondisi punggung dia itu dibakar oleh orang-orang musyrikin. Mereka membakar batu, kayu, sehingga ketika panas, Khabbab diletakkan di sana punggung. Sehingga api itu mati karena kering. Atau karena air yang di punggungnya Khabbab bin Ard yang mematikan api itu. Khabbab bin Ard datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bersama beberapa para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ala tad'ullah lana, ala tastansir lana. Wahai Rasul SAW, apa engkau enggak minta kepada Allah buat kami? Engkau enggak minta tolong kepada Allah buat kita nih, buat yang lemah-lemah di antara kita. Lalu Nabi yang ketika itu sedang bernaung di bawah naungan Ka'bah duduk mengatakan, laqad kana fi man kana qablakum. Kalian tahu orang-orang sebelum kalian itu bagaimana perjuangan mereka. Sebagian di antara mereka yuhfaru lahu, digali tanah, kemudian ditanam itu orang, sisa kepalanya. Wa yudha'ul minsyaru fi ra'si, lalu gergaji itu ditaruh di atas kepala orang itu. Terus digergaji sampai terbelah menjadi dua. Wa ma yaruddu dzalika an dini, dan itu tidak membuat mereka berpaling dari agamanya. Wa yumshatu bi amshatin min hadid, sebagian di antara mereka itu disisir dengan sisir dari besi sehingga terlupas daging itu dari tulangnya. Wa ma yaruddu dzalika an dini, itu tidak membuat mereka berpaling dari agamanya. Wala yutimmanallahu hadzal amr, kalian tahu Allah akan menyempurnakan agama ini. Hatta yasirar raqib min Son'a ila Hadramut, sampai nanti ada yang berjalan dari Son'a ke Hadramut, mereka tidak takut kecuali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Allahu Akbar. Tapi kalian ini kaum yang tergesa-gesa. Itu dikatakan kepada sahabat Nabi jemaah. Kalian kaum yang tergesa-gesa. Maka Allah katakan, ini ayat yang tadi Anda bacakan itu turun di Medina. Setelah peristiwa ke-13 tahun di Mekah mereka mendapatkan berbagai macam tantangan, Allah turunkan ini ayat. Wazulzilu, mereka dicoba keimanan mereka, digoyahkan keimanan mereka dengan berbagai macam fitnah. Sampai Rasul kata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah turun, kata mereka. Bukan mereka nggak yakin dengan pertolongan Allah, mereka yakin. Tapi mereka merasa kok terlambat pertolongan itu turun. Ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat jamaah. Kalau antum baru datang kajian, hujan-hujan,
udah ngeluh. Duduk mungkin basah tempat duduknya, ngeluh. Mungkin ada yang nggak dapat tempat duduk, berdiri, ngeluh. Antum lihat bagaimana sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bagaimana kesabaran mereka ketika tahun ke-5 Hijriah. Mereka fikir sampai kota Madinah, insya Allah mereka aman dari gangguan orang-orang musyrikin. Datang orang-orang musyrikin ke Madinah. Mereka bawa 10.000 tentara untuk menghancurkan orang-orang beriman di kota Madinah. Ketika itu Allah memberikan karunia dengan diberikan ilham kepada Salman Al-Farisi untuk membuat khandak. Ketika pasukan itu datang, dilihat ada parit yang mengelilingi kota Madinah. Mereka nggak bisa masuk kota Madinah. Tapi juga orang-orang musyrikin tidak meninggalkan kota Madinah. Mereka berpikir, nih kita tutup semua jalan makan buat orang-orang Madinah. Sampai mereka kelaparan dan menyerahkan diri. Benar-benar kelaparan para sahabat Nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pakai sabuk dari kerikil karena menahan lapar. Beberapa hari beliau tidak makan. Sebagian sahabat seperti itu. Sampai mereka kadang-kala makan makanan yang sudah bau, mereka makan. Ketika datang pasukan itu, Allah menceritakan bagaimana kondisi para sahabat. Wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhunun. Ketika itu jantung para sahabat itu sampai ke kerongkongan sudah. Dari takutnya mereka dengan serangan musuh pada waktu itu. Dan kalian mengira kepada Allah dengan berbagai macam kiraan, berbagai macam dugaan kalian mengatakan. Orang-orang munafikin mereka punya prasangka. Dan orang-orang mukminin ketika melihat pasukan itu datang, apa kata mereka? Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita nggak bakal masuk surga sampai diuji seperti ini. Mereka beriman, ini ujian datang sekarang buat kita. Maka jemaah, kalau antum dikatakan antum siap masuk surga, maka antum harus siap berkorban. Kalau hanya dengan tiduran-tiduran belaka antum berharap masuk surga, mustahil. Ibnul Qayyim rahmatullah alaihi mengatakan, ajma'atil uqala min kulli millah anna an-na'ima la yutraku bin na'im. Kata Ibnul Qayyim, semua orang yang berakal dari semua sektor, dari semua ajaran bersepakat, berijma' anna an-na'im la yudraku bin na'im, bahwa kenikmatan tidak mungkin bisa diraih dengan kenikmatan. Tidak mungkin, ya. Wa man athara ar-raha fatathu ar-raha. Barang siapa yang memilih hidup santai, hidup bersenang-senang, berleha-leha, maka dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Orang mau sukses di dunia harus capek. Di dunia. Antum kalau tanya kepada orang-orang sukses, dia akan cerita. Waduh, dulu saya susah Pak Ustadz. Oh, dulu saya seperti ini. Dulu saya. Itu hanya untuk mendapatkan dunia, jemaah. Orang paling, atau rumah paling mahal di dunia ini berapa, jemaah? Berapa rumah paling mahal? Ada yang tahu? 100 miliar. Subhanallah. Di India itu ada satu rumah milik salah satu orang terkaya. Harganya itu 19,5 triliun. Kalau gaji antum 1 miliar 1 bulan, antum dikasih umur sama Allah 100 tahun. Berapa yang antum kumpulkan?
12 M setahun. 12 M, iya. 1,2 T ya, nggak bisa antum beli rumah itu. Kalau antum nabung 1 miliar. Gimana yang Allah tawarkan kepada antum ini? Jannatun arduhas samawati wal ard. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi ya. Berapa antum mau bayar untuk itu ya? Maka kita harus berpikir, mungkinkah kita masuk surga? Mungkinkah orang kayak Anasa? Mungkin. Ada seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing. Allahu Akbar. Selesai mereka itu. Bagi pelacur jemaah. Saqat kalban. Ngasih minum seekor anjing. Allah masukkan surga. Gimana kita? Marra rajulun bi ghusni syajarah. Ada seorang laki-laki yang lewat di jalan, ada satu dahan pohon yang melintang. Dia ambil, dia singkirkan. La yu'dhi hadzal muslimin. Enggak boleh ini gangguin orang-orang Islam. Fa ghafarallahu lahu fa dakhala al-jannah. Allah ampuni dosa orang itu, Allah masukkan ke surga. Supaya antum tahu, kalau masuk surga itu bukan dengan amalan kita, tapi dengan rahmat Allah. La yadkhulu ahadukumul jannah bi amali. Enggak ada yang masuk surga dengan amalnya, enggak ada. Antum berapa mau bayar jemaah kalau harus masuk surga? Amalan apa yang harus antum amalkan? Amalan itu hanya sebab masuk surga. Sebab. Tapi orang masuk surga itu karena rahmat Allah Jalla Jalla. Nggak ada satupun yang masuk surga dengan amalan. Para sahabat mengatakan, hatta anta ya Rasulullah. Engkau ya Nabi. Engkau juga nggak akan masuk surga dengan amalan. Hatta ana. Aku pun nggak akan. Kita juga nggak boleh ujub dengan amalan kita. Antum nggak bakalan masuk surga dengan amalan antum. Sebanyak apapun ibadah antum. Hatta ana illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali Allah meliputiku, membungkusku dengan rahmatnya, baru aku bisa masuk surga. Maka itu yang harus kita camkan. Kita semua ingin masuk surga, tapi dengan rahmat Allah Jalla Jalla. Yang jelas, itu kampung akhirat disediakan untuk orang-orang yang beriman. Untuk orang-orang yang bertakwa. Kita tahu kunci masuk surga itu la ilaha illallah. Tapi bukan hanya ucapan di lisan. Sekarang mungkin sebagian menulis la ilaha illallah di topinya. Sebagian menulis di dadanya. Sebagian menulis di PP dia. Kalian harus tahu, ucapan itu lebih berat daripada langit 7 lapis dan bumi 7 lapis. Antum tahu ketika Musa alaihissalam meminta sebuah amalan, lalu dikasih sama Allah, qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Apa kata Nabi Musa? Kullu ibadika yaquluna hadha. Semua hambamu mengatakan la ilaha illallah. Aku mau amalan spesial buat aku. Lalu Allah mengatakan, ya Musa, law anna samawati sab'a wa ma fihinna fi kiffah wal aradina sab'a wa ma fihinna fi kiffah. Kau tahu Musa, andai kata langit yang 7 lapis dengan isinya yang di dalamnya, dan bumi yang 7 lapis dengan isinya ada di satu daun timbangan, dan la ilaha illallah berada di satu daun timbangan, lamalat bihinna la ilaha illallah, itu akan lebih berat la ilaha illallah.
Ucapan itu ada konsekuensinya. Ada tuntutannya yang kita harus penuhi. Ada syarat-syaratnya, ada rukunnya. Sehingga orang yang mengatakan la ilaha illallah, dia harus paham. Gimana Ustaz kalau dia nggak paham? Maka bisa jadi dia terjebak dalam hal yang bertentangan dengan la ilaha illallah, atau membatalkan la ilaha illallah yang dia ucapkan. Itu mungkin saja terjadi. Antum bisa lihat kenapa paman Nabi Abu Thalib nggak mau mengatakan la ilaha illallah. Apa sih beratnya mengatakan la ilaha illallah? Kalau itu hanya sekedar ucapan atau sekedar tulisan. Ketika Nabi SAW mendatangi pamannya yang sekarat, di situ ada Abu Jahal dan satu lagi Abdullah bin Abi Umayyah sedang mendampingi Abu Thalib. Ada apa orang kafir mendampingi orang kafir? Takut orang itu mati Islam. Nabi datang alaihissalatu wassalam. Beliau mengatakan kepada pamannya, Ya Am, qul la ilaha illallah kalimah uhaju laka biha indallah. Wahai paman, engkau katakan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan jadikan hujah kelak di hadapan Allah. Aku akan belain engkau pada hari kiamat kelak kalau kau membaca la ilaha illallah. Apa kata Abu Jahal dan temannya? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau nggak suka dengan ajaran nenek Abdul Muttalib? Dengan ajaran nenek moyang. Abu Jahal tahu. Kalau engkau mengatakan la ilaha illallah, konsekuensinya engkau harus meninggalkan segala sesembahan selain Allah Jalla Jalaluh. Segala tradisi-tradisi yang bertentangan dengan la ilaha illallah harus engkau tinggalkan semua. Karena kita tahu la ilaha itu menafikan. Ini rukun la ilaha illallah. Kita menafikan segala sesembahan yang ada. Tidak ada yang pantas disembah. Apapun bentuknya, siapapun orangnya. Allah, kecuali Allah. Jadi konsekuensinya memang kita berlepas diri dari ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan la ilaha illallah. Kecuali Allah Jalla Jalaluh. Siap enggak? Abu Jahal mengatakan itu. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Engkau enggak suka dengan ajaran Abdul Muttalib? Enggak jadi ngomong la ilaha illallah. Lagi Nabi mengulangi sallallahu alaihi wasallam, qul ya am la ilaha illallah. Dan kita semua mengatakan la ilaha illallah. Tapi sebagian di antara kita mengatakan la ilaha illallah, namun dia memohon kepada selain Allah. Ada yang masih pakai jimat. Ada yang masih cari pesugihan. Ada yang pasang sesuatu di tukunya supaya rame. Subhanallah. Haibati fillah. Akhirnya paman Nabi meninggal. Dalam kondisi di atas agama Abdul Muttalib. Kalau bicara kampung akhirat, pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke rumah Nabi, Nabi sedang istirahat. Bukan di atas kasur yang empuk sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah jemaah. Antum kalau lagi tidur di atas kasur yang enak, di atas bantal, pakai AC apalagi. Antum ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidur tuh di atas tikar.
ma bainahu wa bainahu syai. Kata Umar, enggak ada lapisannya itu tikar. Nabi tidur di atas tikar. Wa tahta ra'sihi wisadatun min adamin hashwah. Nabi pakai bantal. Bantal itu dari kulit dan isinya ya kayak sepatnya pohon kelapa tapi dari pohon kurma. Diisi. Di kakinya juga nggak ada apa-apa. Umar ngelihat ke atas, ke samping, nggak ada barang macam-macam. Dan beliau itu orang yang paling dicintai Allah Jalla Jalla. Kemudian Nabi bangun, dilihat ada bekas tikar di samping tubuh Nabi alaihissalatu wassalam. Ada garis-garis tikar itu. Fabaka. Umar menangis. Lalu Nabi alaihissalatu wassalam bertanya, ma yubkika? Kamu kenapa nangis? Faqala lahu, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Alaika salatu wassalamu ya Rasulullah. Inna Kisra wa Kaisar fima huma fi. Tuh, Raja Romawi, Raja Persia hidup bergelimang harta, bernikmat-nikmat, bermegah-megahan. Wa anta Rasulullah. Dan engkau utusan Allah. Engkau tidur seperti ini Nabi. Umar nangis sama. Lalu Nabi menghibur Umar bin Khattab. Alaihi salatu wassalam. Ama tarda an takuna lahumud dunya walana al-akhirah. Umar, apa engkau enggak ridha? Itu buat mereka di dunia. Buat mereka lah dunia ini. Dunia ini buat mereka, naam. Dan buat kita akhirat. Kalau antum punya dunia dan isinya, antum akan tinggal. Antum bisa bayangkan kampung akhirat. Nabi menghibur Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. La mawdi'u sauti ahadikum fil jannah. Tempat pecutnya seseorang di antara kalian. Pecut itu mungkin 1 meter. Orang kalau naik kuda biasanya mereka pakai pecut. 1 meter itu di surga. Khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka kalau bicara kita susah di dunia, berbahagia di akhirat nggak apa-apa. Tapi berbahagia di dunia juga boleh. Dan itu doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan selamatkan kami dari api neraka. Ahibati fillah, dalam sebuah hadis Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah itu berbagi dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai Allah kasih dunia. Nabi Sulaiman Allah kasih dunia. Nabi Daud Allah kasih kekayaan. Dan Fir'aun Allah juga kasih. Orang-orang kafir Allah kasih dunia. Walakin la yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak berbagi iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Antum bisa datang di shaf pertama di masjid, bisa hadir di kajian, bisa sholat malam. Antum harus syukur, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan itu menjadi tanda kecintaan Allah kepada kita. Tapi bukan berarti seorang muslim itu miskin. Enggak. Boleh antum kaya. Tapi ambisinya tetap akhirat. Antum tahu putri Nabi alaihissalatu wassalam, Fatimah binti Muhammadin alaihi wassalam. Fatimah itu
Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sayyidatu ahli jannah. Dia termasuk yang paling mulia di antara penghuni surga dari wanita-wanita. Ada 4. Siapa yang tahu yang 4 jemaah? Nah, Fatimah, Asia, Khadijah, Maryam binti Imran. Masya Allah, kasih hadiahnya. Mana hadiahnya? Antum bisa jawab di dunia, belum tentu bisa jawab di akhirat. Tapi kita minta supaya antum bisa jawab di dunia dan bisa jawab di akhirat. Fatimah binti Muhammadin, subhanallah, dia datang ke rumah Nabi SAW. Dia mengadu, tangannya kasar, tangannya Fatimah itu, karena dia nggak punya pembantu jemaah. Dia harus kerja di rumahnya sendirian. Dia punya anak Hasan dan Husain yang masih kecil. Ali bin Abi Thalib bukan orang kaya, nggak bisa bayar pembantu untuk kerjaan itu di rumahnya. Akhirnya Fatimah sampai tangannya itu kasar karena dia harus giling gandum sendiri. Orang kaya beli roti langsung, atau beli gandum yang sudah jadi tepung kemudian dia bikin roti. Tapi orang miskin gandum dia tumbuk sendiri. Itu Fatimah. Jadi kalau wanita yang paling ribut tangannya, bukan. Ana pernah ingat ibu ana cerita dulu. Ibu ana cerita, dia waktu itu mau melamar seorang perempuan buat sepupunya. Pulang dari sana, ibu ana cerita, Syafiq, tahu itu perempuan? Syafiq kata, iya ma, kenapa ma? Ya Allah, tangannya kasar. Itu perempuan pekerja, itu perempuan. Kalau mau cari mantu kayak gini nih ya mak. Tapi antum mau dapat perempuan yang kasar? Aduh Ustaz, anak cari yang lembut-lembut lah. Cari yang mulus. Kalau orang seperti Fatimah binti Muhammad, bisakah dia rawat kecantikannya mak? Nggak ada pembantu dia. Dia datang menjumpai Nabi SAW, mau minta pembantu. Karena dengar Nabi kedatangan ya, tawanan-tawanan perang yang mungkin bisa untuk bantuin dia di rumahnya. Dia datang ke rumah Nabi SAW, tidak berjumpa dengan Nabi. Berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala. Lalu dia cerita. Di malam harinya, habis Isya Nabi datang ke rumahnya Aisyah. Aisyah bercerita, putrimu tadi datang ke sini. Nabi nggak jadi ke rumahnya Aisyah. Ya, kalau gitu anak ke sana. Lihat bagaimana seorang ayah jamaah datang ke rumah anak. Kita ini kadang-kadang jadi bapak, soal anak yang harus datang ke rumah bapak. Nabi datang ke rumah anaknya sallallahu alaihi wasallam. Sampai di rumahnya Fatimah, diizinkan masuk. Fatimah sama Ali sedang rebahan. Mereka mau bangun, kata Nabi SAW, ala rislikuma, tetap kalian di tempat kalian. Nabi duduk di antara Ali dan Fatimah, di tengah. Sampai Ali menceritakan, hatta ahsastu bibardi qadamaihi fi sadri. Bibardi qadamihi fi sadri. Sampai dinginnya kaki Nabi itu aku rasakan di dadaku, kata Ali bin Abi Thalib. Apa kata Nabi SAW? Afala adullukuma ala mimma huwa khairun lakuma minal khadim. Kalian mau nggak aku kasih amalan yang lebih baik buat kalian berdua daripada pembantu? Jamaah, mau masuk surga harus berjuang. Nggak dikasih pembantu Fatimah, dikasih doa. Idza awaituma ila firashikuma. Kalau kalian tidur, lagi berangkat ke tempat tidur kalian, maka bacalah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik daripada pembantu. Putrinya Nabi nggak dikasih pembantu. Dan dia wanita termulia. Allahu Akbar. Makanya ya, jangan menjadikan dunia ini ukuran.
Orang-orang kafir, ukurannya itu apa yang antum pakai? Baju antum, mereknya apa? Arloji antum, sepatu antum, mobil yang antum kendarai. Bahkan sekarang kalau nggak salah ada acara di TV. Anda dikasih tahu, tapi nggak pernah nonton. Jadi ada acara yang artis-artis ditanya, berapa harga sepatunya sekian, harganya berapa sekian. Nanti oh berarti dia pakai baju 20 juta. Yang dia pakai ada yang 200 juta, ini 1 miliar. Itu adalah cara pandang orang-orang tidak beriman. Di surat Al-Fajr Allah mengatakan, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Adapun manusia apabila diberi nikmat oleh Allah Jalla Jalaluh, diluaskan rizkinya, Masya Allah, dikasih jabatan sama Allah, dimuliakan orang ini, dipandang oleh masyarakat, dia mengatakan Rabbi akraman, Rabbku memuliakan aku, kata dia. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu Rabbi ahanan. Kalau diuji sama Allah, disempitkan rizkinya, di PHK dari tempat kerjanya, diusir dari kantornya, dia mengatakan Allah menghinakan aku. Kalla, bukan kayak gitu ukurannya. Bukan jamaah. Haibati fillah, Allah sudah memastikan kalau surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Akhirat itu kalau antum mau masuk surga, antum harus bertakwa. Dan Allah turunkan Al-Quranul Karim petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Sekarang kalau antum mau masuk surga, jadi orang yang bertakwa. Jangan dipikir orang miskin itu bertakwa, enggak juga. Ada orang miskin yang enggak sholat, ada orang kaya yang Masya Allah, yang ahli ibadah. Subhana man sabbah ar-ra'du wa bihamdi. Allahu akbar jamaah. Allahumma sayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujan ini jadi manfaat buat kita semuanya. Jadi bisa jadi orang miskin masuk neraka, bisa jadi orang kaya masuk surga dengan kekayaannya. Makanya yang penting ukurannya mau masuk surga bertakwa kepada Allah. Ustaz, ana mau jadi orang bertakwa Ustaz, baca Quran, belajar, cari tahu gimana nih jadi orang yang bertakwa. Antum kalau melihat di dunia ini ada festival ini, ada perlombaan ini, ada perlombaan ratu kecantikan dunia, ada perlombaan apa lagi? Orang yang paling kuat umpamanya. Mereka untuk menjadi itu, mereka baca buku jamaah. Ada namanya buku panduan. Dikasih mau jadi ratu Miss Universe, ini panduannya. Seleksi. Indonesia wakilnya berapa? 1 orang cuma. Kalau jadi Miss Universe masuk surga. Mereka terlalaikan jamaah dengan tujuan hidup mereka. Sebagian orang itu hidupnya itu tidak lebih seperti seekor kerbau yang dia pikirkan perut dan yang di bawah perutnya. Na'udzubillah min dzalik. Kembali kepada buku panduan. Untuk menjadi seorang idola atau lulus PNS aja.
Sekarang berapa banyak orang yang daftar jadi CPNS, yang diterima berapa? Mereka berlomba-lomba, mereka baca penuhi persyaratan semuanya. Diminta ijazah, dia kumpulkan ijazah. Diminta foto 4x6, 4 biji, dia foto, dia masukkan ke sana. Masukkan ke internet, dia masukkan ke sana semuanya. Karena dia tahu ini persyaratannya. Antum mau masuk surga, Allah turunkan Al-Quranul Karim. Allah mengatakan dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Surga hanya buat orang-orang yang bertakwa. Antum mau sholat sebanyak apapun, kalau antum nggak bertakwa, nggak akan diterima sholat antum. Antum mau sodakoh sebanyak apapun, kalau antum tidak bertakwa, nggak ada gunanya sodakoh antum. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Orang berlomba-lomba di Idul Adha berkorban. Apa kata Allah? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tuh nggak menerima darahnya, dagingnya enggak. Yang diterima itu ketakwaan kalian. Jadi persiapkan untuk bertakwa. Hudal lil muttaqin. Allah sebutkan di awal surat Al-Baqarah ini, Allah sudah sebutkan sifat orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, alhamdulillah, anak izin minum dulu jamaah. Bismillah. Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman dengan yang gaib. Apa saja yang gaib dia beriman. Dia beriman kepada Allah yang dia tidak melihatnya. Dia beriman kepada malaikat-malaikat Allah yang dia tidak melihatnya. Dia beriman kepada surga dan neraka yang dia hanya mendengar cerita tentangnya. Orang bertakwa itu percaya kalau nanti itu akan ada timbangan di padang mahsyar. Timbangan itu memiliki 2 daun timbangan. Bukan seperti timbangan digital. Enggak. Ada 2 daun timbangan. Dia percaya bahwa nanti akan ada pembagian kitab di padang mahsyar. Percaya. Sehingga ketika Allah ceritakan di surat Al-Haqqah gambaran tentang masa depan, bagaimana pembagian kitab itu, Allah mengatakan fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqul ha'umuqra'u kitabiyah. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, apa kata dia? Kalian baca bukuku ini. Baca nih, baca rapotku ini. Kok sombong banget ya? Dia mengatakan itu. Ya, hari itu engkau pantas kau dapat kitab dengan tangan kanan untuk teriak mengatakan itu. Orang ini mengatakan, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin kalau aku akan dihisab. Aku yakin. Maka itu yang membuat dia berani mengatakan itu. Beriman dengan yang gaib. Maka di sini kita perlu menumbuhkan keimanan kita. Beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Beriman kepada malaikat. Ada malaikat-malaikat yang namanya disebutkan. Kita harus percaya dengan nama-namanya. Ada malaikat namanya Israfil. Ada malaikat Mikail. Ada malaikat Jibril atau Jibril. Ada malaikat Malik, penjaga neraka. Ada. Antum harus percaya dengan semua kejadian yang gaib yang Allah ceritakan kepada kita. Baru antum jadi orang beriman, orang bertakwa. Itu yang pertama. Iman urusan hati. Kemudian yang kedua sifatnya wa yuqimunas shalah. Mereka mendirikan sholat, bukan melaksanakan sholat, tapi mendirikan sholat.
Di sini para ulama tatkala membahas antara melaksanakan sholat sama mendirikan. Mendirikan itu berarti dia menyempurnakan sholat. Enggak sholat. Banyak orang di antara kita ya yang memang sholat itu, kenapa antum sholat? Ya dari dulu anak diajarin sholat Ustaz. Ruh kenapa dia sholat belum ada di hatinya. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Bilal, "Qum ya Bilal, bangun Bilal, bikin kita istirahat dengan sholat." Kalau orang ke tempat rekreasi untuk istirahat, Nabi itu ketika azan dikumandangkan, itu waktu istirahat. Bisakah kita hadirkan itu di hati kita? Ketika masuk waktu sholat, ya Allah, sholat aku ya Allah. Dia datang ke rumah Allah. Hatinya itu memang bergantung di rumah Allah. Kemanapun tubuh dia. Ada di pasar, ada di pabrik, ada di kantor tempat dia kerja. Tapi itu bergantung di rumah Allah. Ketika dia lihat masjid, ya Allah, ini banget ya. Tidak menunda-nunda waktu sholat. Yuqimuna shalah. Yang sudah sholat, alhamdulillah. Tapi antum pelajarin lagi. Kira-kira sholat anak udah bener enggak Pak Ustaz? Antum pelajarin. Nabi SAW pernah sholat. Oh enggak ada mimbar di sini. Memang enggak ada mimbar. Oh di belakang sana. Nabi SAW pernah sholat di atas mimbar. Di atas mimbar sholat. Kenapa? Agar para sahabat belajar, kata Nabi SAW. Bagaimana sholat yang benar. Pernah ada sahabat masuk masjid. Nabi sedang dalam masjid. Dia sedang sholat. Habis sholat, datang menjumpai Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Fa'innaka lam tusalli. Kau sholat, kau belum sholat tadi. Dia bingung. Tadi ruku, sujud, duduk, doa, apa, nggak dianggap sholat. Sholat lagi dia. Selesai sholat, datang jumpai Nabi SAW. Salli fa innaka lam tusalli. Engkau sholat, kau belum sholat. Astagfirullah, sholat lagi dia sholat. Sampai 3 kali. Bisa dibayangin ketika orang sholat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana indahnya sholat dia. Selesai dia Assalamualaikum, datang lagi. Harapan dia, ya Nabi mengatakan, Masya Allah bagus salatmu. Enggak. Salli fa innaka lam tusalli. Engkau belum salat, salat lagi. Kata sahabat, ya Rasulullah, la uhsinu ghairu hadhi. Aku enggak bisa lebih baik daripada yang kau lihat tadi itu. Itu paling baik salatku. Fa'allimni, ajari aku Nabi. Belajar. Minta sahabat ini belajar. Supaya salatnya benar. Kenapa? Mau masuk surga. Antum subhanallah ikut training di sana, kepingin jabatannya naik. Kata kantor kalau mau naik jabatannya ikut training. Sekolah lagi, sekolah lagi. Berapa banyak orang yang sekolah lagi hanya ingin gajinya nambah. Tapi antum tidak pernah mau sekolah lagi untuk memperbaiki sholat antum. Bahkan sebagian masyarakat kalau bicara sholat, udahlah gak usah bicara sholat bener apa enggak. Yang penting itu sholat. Yang salah itu yang nggak sholat. Subhanallah. Betul ucapan dia. Tapi kurang tepat. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Masuk neraka wail. Mereka sholat celaka. Apalagi yang nggak sholat selesai. Penghuni neraka sudah. Ustaz. Jangan menvonis orang masuk neraka. Ustaz. Enggak. Allah itu mengatakan kepada penghuni neraka, masalakakum fi saqar. Kenapa kalian masuk neraka saqar? Apa kata mereka? Lam naku minal musallin. Kita enggak sholat waktu di dunia. Saqar buat mereka yang tidak sholat. Wail buat orang yang sholat. Tapi enggak benar sholatnya. Sholat tapi enggak benar. Alladzina hum an sholatihim sahur. Salat lalai, tidak iqamatus shalah. Waktunya lalai, gerakannya lalai, hatinya tidak hadir ketika sholat.
Antum kalau sering sholat, kemudian lupa dengan jumlah rakaat, antum harus sering-sering istighfar. Berarti antum lalai sholat. Ana merasakan ketika kita masuk sholat, apalagi telat ya, masbuk, masuk masjid, Allahu Akbar, imamnya tahiyat, ana ini rakaat keberapa? Lalai berarti antum. Ketika masuk, hati antum nggak ada di sana. Gimana akan diterima sholatnya? Tapi kan sah sholatnya Ustaz. Kalau bicara sah, sah. Tapi kita berharap pahala. Ada orang yang sholat 4 rakaat, terhitung cuma mungkin 1/10-nya dapat pahala. Karena orang tidak akan mendapatkan pahala kecuali yang akal dia ada di sholat dia. Ketika dia baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih, hadir dia. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Ketika bangkit i'tidal, imamnya mengatakan Sami Allah liman hamidah, Allah menerima bagi siapa yang memujinya. Engkau mengatakan Rabbana walakal hamd, Rabbana lakal hamd. Kita kadang-kala sama sekali. Kadang-kala ada imam yang agak panjang iktidalnya. Dia baca hamdan thayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainihima min syai'in ba'd haqqu ma qala al-abdu. Ini imam lama banget, apa lupa ya? Subhanallah. 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 Wallahi jamaah, kita ini sahun, lalai jamaah. Antum kalau sudah bisa menikmatin rukuknya imam, sujudnya imam, bacaannya imam. Ketika imam membaca surat panjang, itu antum ingin imamnya tidak berhenti membaca. Tapi ada orang sholat maghrib atau sholat isya, imamnya baca sabbihisma rabbikal a'la. Aduh, kok enggak inna a'tainakal kautsar. Subhanallah, sahun, lalai. Maka antum rukunnya dipelajarin. Ada yang wudunya nggak sempurna. Wudu yang pakai baju panjang nih jemaah. Ingat, wudu itu sampai siku. Ada orang yang wudu cuma sampai sini. Karena pakai baju panjang, susah. Makanya antum kalau pakai baju panjang ya hati-hati, nggak apa-apa, basah nggak apa-apa baju. Yang penting sah wudunya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, ya Allah, nah kalau dengar hadis ini atau baca hadis ini takut kita jemaah. Innar rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun salat jemaah. 60 tahun salat, walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Antum jangan bangga antum. Belum tentu diterima jemaah. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Asal sholat. Itu tolong dipelajarin. Syarat diterimanya amalan itu 2. Ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Alladzina hum yura'un. Ini orang riya. Masya Allah. Sholat Masya Allah. Orangnya bagus. Sholatnya sesuai dengan sunnah. Dia lihat kanan kiri. Aduh banyak orang. Allah. Waduh ini orang sholatnya bagus banget. Sesuai dengan sunnah. Dan antum harus lihat. Kadangkala antum. Kalau jadi imam. Masya Allah. Jadi imam bacaannya. Amma yatasa'alun. Masbuk. Qul huwallahu ahad. Antum kenapa kalau jadi imam panjang bacaannya, kalau masbuk kok qul huwallahu ahad? Ustaz kan ad-din yusr. Agama itu mudah Ustaz. Nggak boleh kita merepotin. Maka hati-hati jam. Wa yamna'unal ma'un. Ini orang sholat, Masya Allah ibadahnya, tapi dia hubungannya tidak baik dengan tetangganya. Yamna'unal ma'un. Pelit,
Bakhil. Tetangganya mau pinjem selang nggak dikasih pinjem. Mau pinjem motor, oh sewa motor. Mobil sewa, disewakan mobilnya. Wa yamna'un al-ma'un. Antum nggak pakai mobilnya. Tetangga butuh, sakit, kasih kuncinya. Fadhal. Ini STNK. Di PKB kalau butuh anak kasih juga. Wallahi jemaah. Artinya orang yang sholat celaka dengan sholatnya itu, ternyata dia hubungan sama Allahnya buruk, sama makhluk juga buruk dia. Maka kita perlu perhatikan. Sifat yang ketiga buat orang yang bertakwa. Allah katakan, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang kami rizkikan, mereka berinfak. Bukan uangmu, bukan. Maka orang yang berinfak jangan sombong. Oh ini uangku Ustaz. Lah, Allah yang kasih sama itu. Makanya sangat menakjubkan kalau ada orang pelit sedekah jemaah. Padahal Allah katakan wa mimma razaqnahum, tuh dari apa yang kami kasih mereka berinfak. Bukan milikmu itu. Aku yang kasih sama kamu. Antum. Kalau anak kasih duit 1 juta. Nih, duit 1 juta ya. Nanti kalau ada orang minta-minta kau kasih. Sudah, antum pegang 1 juta. Ada orang minta-minta, antum kasih enggak? Kenapa? Karena duit dari ana kan? Iya. Kok ada orang pelit, duit bukan milik dia. Tapi itu manusia jemaah. Maka Allah ingatkan selalu, mimma razaqnahum, mimma razaqnakum, dari apa yang kami rizkikan. Kami yang kasih rizki. Dan subhanallah, Allah tuh nyuruh kita sedekah dari uang yang Allah kasih kepada kita. Kalau ada orang jemaah, masya Allah jemaah, kita itu kadang-kadang lebih percaya kepada manusia daripada kepada Allah. Ada orang minta-minta, anak nggak bawa duit. Anak punya sohib, antum bawa fulus kata dia. Bawa, berapa? 10 juta. Anak pinjam duitnya, 10 juta. Anak pinjam 10 juta. Nanti anak bayar 100 juta. Riba jemaah. Enggak, dia enggak ngomong jemaah. Tapi antum tahu orang ini kalau pinjam duit selalu tepat bayarnya dan selalu ditambahin sama dia. Pinjam 10 juta. Subhanallah, besoknya antum dikasih 100 juta sama itu orang. Allah, jazakallah khair, syukran. Enggak riba kan? Enggak, kan enggak ada akad lah. Enggak riba kalau enggak ada akadnya jemaah. Besoknya anak ketemu sama orang itu. Syuf, ini anak nggak bawa duit lagi, antum bawa duit, anak bawa 100 juta, anak pinjam 100 juta. Oh, fadhol 100 juta. Di satu kasihkan. Tuh Allah Jalla Jalaluhu mengatakan in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum. Kalau kalian ngutangin Allah, sampai bahasanya itu ngutangin ya, Mas. Saya kalau ngasih hilang pikirnya orang. Anak kalau ngasih hilang, tapi kalau berhutang kan pasti dia bayar. Allah sampai bicara utang ya, Mas. Sudah engkau utangin aku kata Allah. Akan Allah kasih ganti yang lebih baik. Makanya jangan pelit jemaah. Dan sedekah itu nggak harus orang kaya, nggak harus. Nabi SAW mengatakan ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Kalian selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma, setengah, bukan 1 butir kurma, setengah butir kurma. Sampai seperti itu Nabi SAW. Oleh karena itu di surat Ali Imran ketika Allah mensifatin orang-orang yang bertakwa, apa kata Allah? Alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra. Mereka adalah orang-orang yang selalu berinfak dalam kondisi suka dan duka. Dalam kondisi lapang dan sempit. Nggak pernah dia lihat orang butuh sedekah dia keluarin. Selama dia mampu dia bantu orang. Itu orang bertakwa. Karena dia tahu yakin Allah mau kasih ganti jemaah. Pernah sahabat Nabi. Kita sampai jam berapa? Sampai Isya aja. Bismillah. Sampai mana kita jemaah? Sampai maghrib, sampai Isya. Nah, sahabat Nabi.
Datang dia membawa 1 ekor onta yang sudah pakai pelana, siap untuk berperang di jalan Allah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Ini onta buat di jalan Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laka biha yaumal qiyamah 700 naqah. Nanti pada hari kiamat Allah akan kasih ganti buat engkau 700 ekor onta. Kulluha makhtuma. Semua pakai pelana yang bagus-bagus. Dikasih ganti sama Allah. Terus antum gak mau sedekah? Ustaz katanya gak boleh mengharap balasan. Allah yang mau balas. Tapi jangan minta balasan hanya dunia. Minta akhirat. Taib, udah sifat yang ke-3. Yang ke-4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang bertakwa itu beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beriman dengan Al-Quran semuanya. Jangan sampai seperti orang-orang kafir. Nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd. Oh, kita beriman dengan yang sebagian, sebagian kita nggak beriman. Ada di antara kita. Kalau ayat tentang ta'addud, poligami, oh ana beriman. Ana cocok ini Ustaz. Betul, ini syariat yang benar ini Ustaz. Nah, Allah mengatakan fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha ruba, Allahu akbar. Syariat yang bagus ini Ustaz. Tapi kalau disuruh berjihad, aduh Ustaz, ini kayaknya bukan zamannya. Suruh sedekah, suruh sholat, suruh yang lainnya. Jamaah, kita disuruh menerima agama Allah ini secara kafah. Apa aja yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan agama Allah ini sempurna. Kalau ada orang yang berbicara, udah agama nggak usah ngurusin urusan dunia. Gimana? Islam nih Allah turunkan sebagai rahmatan lil alamin. Semut merasakan rahmatnya Islam. Islam itu bukan hanya di masjid. Sampai di tempat tidur diatur bagaimana posisi tidur antum. Masuk toilet diatur antum gimana cara masuknya. Menghadap kemana diatur oleh Islam. Maka banyak orang-orang Islam yang dia berdagang umpamanya. Tapi nggak tahu ajaran Islam. Belajar ekonomi, ekonomi kapitalis. Kuliah 4 tahun, ekonomi Ustaz. Alhamdulillah. Antum terus lulus ekonomi apa? Ana mau jualan cilok Ustaz. Nggak perlu kuliah antum jualan cilok. Enggak, untuk hitung-hitungannya Ustaz. Supaya astagfirullah. Belajar ekonomi Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu sering datang ke pasar. Dia kasih tahu kepada pedagang-pedagang, tafaqahu. Kalian belajar nih, sebelum dagang apa belajar. Kalau enggak nanti kalian melakukan riba, enggak sadar. Ada orang yang Masya Allah, sholat 5 waktu ya Ustaz. Riba, aduh riba itu zaman dulu haram Ustaz. Sekarang kan bunganya enggak terlalu besar Ustaz. Ingat, di surat Al-Baqarah ayat 275, 76, 77, 78. Allah jelaskan tentang bagaimana berdagang yang sesuai. Bagaimana riba yang diharamkan. Jangan engkau mau sama poligami, gak mau sama riba. Nggak usah, ini berbeda Ustaz. Semuanya dari Allah. Dan beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan. Oke, di ayat terakhir di surat Al-Baqarah yang dianjurkan dibaca sebelum tidur, apa kata Allah? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu baru orang bertakwa. Semua yang diturunkan kita beriman. Ini Al-Quran, ada Taurat,
ada Zabur, ada Injil, semuanya diturunkan. Walaupun yang sekarang sudah mengalami perubahan, kita percaya itu juga. Tapi Allah pernah menurunkan kitab-kitab itu kepada nabi-nabi yang Allah utus. Kemudian sifat yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun. Nih, iman dengan hari akhir jamaah. Iman dengan hari akhir ini adalah motivator atau yang mendorong kita untuk beramal. Antum datang ke tempat ini nih, dapat apa antum? Dikasih fulus antum. Pulang dapat 100 ribuan, nggak ada. Orang-orang ketika adzan subuh dikumandangkan, dia bangun, dia tinggalkan kasurnya, berangkat ke masjid, pulang dari masjid dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Tapi kenapa dia melakukan itu? Wabil akhirati hum yuqin. Dia percaya, bentar lagi kan mau hancur dunia ini Ustaz. Anak kerja aja dari pagi sampai sore anak kerjakan Ustaz. Jam 7 berangkat kerja, jam 4 anak pulang, tiap hari kayak gitu. Padahal digaji berapa Ustaz? Masa dipanggil sama Allah, hayya ala sholah, hayya ala falah, anak nggak datang Ustaz. Padahal Allah sediakan setiap langkah anak ke masjid itu dicatat. Inilah beriman dengan hari akhir jamaah. Maka kita perlu pelajari tentang perjalanan setelah kematian. Utsman bin Affan itu pernah di atas kuburan meneteskan air mata. Lalu ditegur sama teman-temannya, ya Utsman, engkau itu dibacakan ayat-ayat tentang neraka, tentang surga, engkau nggak menangis di atas kuburan, engkau menangis. Engkau tahu Rasulullah SAW mengatakan al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan ini persinggahan pertama menuju akhirat. Itu persinggahan pertama. Maka antum harus ingat. Di sini anak akan memulai perjalanan yang lebih panjang. Yang bekalnya harus lebih banyak. Lalu Allah mengatakan ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tuh orang yang memiliki sifat-sifat yang tadi dibacakan, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Mir rabbihim. Dan mereka orang-orang yang sukses. Selesai. Insya Allah kita masuk surga. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Itu doa seringkali Nabi bacakan di majelis untuk para sahabatnya. Antum pelajari itu doa apa artinya? Minta semua bekal menuju ke kampung akhirat.